Saniharto Enggal Harjo tercatat sebagai salah satu perusahaan manufaktur terbuka di dunia. Produk furniture milik Saniharto yang berasal dari Semarang ini mampu menembus pasar mebel premium internasional dan memasuki jaringan hotel serta properti mewah dunia. Kita kupas kiprah PT Saniharto Enggal Harjo yang mampu menaklukkan bisnis furniture premium di mancanegara dalam Indonesia Business Leadership bersama saya Patricia Susanto. Bermodalkan 4 kg emas peninggalan orang tua, 4 bersaudara, keluarga Enggal Harjo, yaitu Santoso, Yani, Harsono, dan Winarto, mendirikan usaha mebel dengan merek Saniharto pada tahun 1990. 4 kg emas tersebut menjadi cerita awal kesuksesan PT Saniharto Enggal Harjo yang kini terbukti sukses menembus pasar mebel premium internasional. Selama 30 tahun berdiri, PT Saniharto Enggal Harjo tercatat sebagai salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di dunia. Saniharto sudah lama bekerja sama dengan sejumlah perusahaan interior design dan purchasing agent ternama, baik dari dalam maupun luar negeri. Tidak heran jika produk furniture merek Saniharto sudah banyak menghiasi hotel dan gedung super mewah atau yang berkelas. Tidak hanya di Asia, tapi juga kawasan Amerika maupun Eropa. Kualitas produk milik PT Saniharto Enggal Harjo dipuji dan terbukti memuaskan para mitra. Saya milih setiap kali ya kayak Saniharto itu saya pilih karena Saniharto ini memang spesialis gitu di dalam furniture. Ya, jadi kalau membuat furniture spesialis dan yang penting kalau dia memang spesialis di bidang sesuatu, produknya mesti baik. The first time going to Semarang to visit the factory, I was only expecting another factory visit. Loud, lots of machines, dust. While that was true, state-of-the-art machines working away, there was another aspect that was quite unique. And that was the personal artisans, craftsmen and craftswomen that were really putting together the pieces by hand, making sure each and every piece and detail is truly per one's vision. Anything can be designed on paper, can come to life by Saniharto. PT Saniharto Enggal Harjo memiliki lebih dari 2.000 karyawan yang selalu solid mengerjakan produk terbaik. Seperti tagline Saniharto, always the best in quality and finish for hotels, apartments, offices, and residences. Selamat malam, kita kembali di Indonesia Business Leadership bersama saya Bapak Harsono Enggal Harjo, Presiden Direktur dan pemilik founder dari PT Saniharto Enggal Harjo. Selamat malam Pak Harsono. Selamat malam Bu Patricia. Pak, boleh diceritakan bagaimana awalnya Saniharto ini bisa didirikan oleh Bapak dan keluarga, Pak? Iya Bu. Pada Januari 1990, ayah kami, Papi Enggal Harjo, meninggal tanpa meninggalkan pesan-pesan. Beliau meninggalkan 4 kg emas. Kami 4 bersaudara lagi, Santoso, Yani, Harsono, Winarto, disingkat menjadi Saniharto Enggal Harjo. Sepakat untuk membuat sebuah pabrik bersama-sama dengan modal awal 4 kg emas tersebut. PT Saniharto Enggal Harjo berdiri tahun 1990. Awalnya bangunan seluas 4.000 meter dan tanah 2 hektar lebih.
Dan awalnya hanya memproduksi vinir saja. Sekarang telah berkembang menjadi bangunan seluas 70.000 meter persegi Wow. dan tanah 20 hektar lebih. Oh, luar biasa. Sekarang memproduksi furniture, wall panel, dan lain-lain Oke. untuk hotel, untuk apartemen, untuk office berbintang 5++, juga untuk rumah tinggal yang high-end. Bapak, salah satunya kalau tidak salah Bapak mengerjakan proyek itu adalah Hotel Mulia ya Pak ya. Waktu itu dalam 9 bulan, ini kan legendaris ya Pak ya. Ya, 9 bulan, 9 bulan lebih Bu. 9 bulan, 10 bulan selesai. Sedangkan Bapak Ya. sebelumnya tidak ada pengalaman. Kok bisa-bisanya sih Pak? Ya, ya. Kunci keberhasilan Sani Harto hanya dengan tekad dan percaya diri, dan juga tepatnya dengan nekat dan kerja keras bersama-sama tim Sani Harto Enggal Harjo untuk menyelesaikan proyek-proyek yang kita dapat. Pada tahun 1996 akhir, Sani Harto mendapat order yang luar biasa besarnya dari Mulia Hotel Senayan, Jakarta. Pada waktu itu Mulia akan membangun 1008 kamar. Wow. Sani Harto mendapat pekerjaan furniture 650 rooms Hotel Mulia, kira-kira 5.000 piece furniture. Kita juga mengerjakan untuk pintu kosen sebanyak 5.000 piece, untuk entrance, restroom, connecting, Oke. dan juga untuk ballroom dan lain-lainnya. Dan itu tidak ada pengalaman sebelumnya ya Pak ya. Jadi ini modalnya apa Pak sebenarnya? Kok bisa dari yang hanya veneer sampai bisa melakukan furnishing sebegitu lengkap ya Pak? Jadi itu Bu, karena kita masih juga menggunakan tunnel Bu, 2.500 meter untuk lobby dan sebagainya, dan untuk entrance. Modalnya modal nekat dan percaya diri dan kerja keras bersama-sama tim Sani Harto yang sangat solid dan kuat ini. Awalnya kita cuma berdiri dengan pegawai yang cuma kira-kira 20-30 orang. Sekarang menjadi 2.000, kadang-kadang 3.000 orang. Oke, luar biasa. Pak, kalau kita lihat juga Bapak kan ada di hotel-hotel di luar negeri ya Pak ya. Kalau di Vegas itu ada satu hotel di MGM, Bapak mempunyai masterpiece sendiri Pak. Mungkin bisa yang dari Mother Pearl 1.500 yang mengalahkan dengan Art Craft dari Europe. Itu seperti apa Pak prosesnya kok bisa dapat? Oh, ya Bu. Jadi itu untuk hotel MGM. Itu memang pusatnya di Las Vegas, tetapi hotelnya ada di kota Macau. MGM, Metro Golden Mayer Hotel di Macau. Kita mendapat kepercayaan membuat furniture dengan mother of pearl. Di antaranya ada satu konsul dengan mother of pearl 15.000 piece mother of pearl. MOP, dan juga 5.000 piece potongan kayu dan vinir. Jadi itu merupakan pekerjaan yang sangat hebat. Dulunya oleh mereka akan diberikan ke Lebanon asli yang biasa membuat mother of pearl di furniture. Tetapi karena waktunya mungkin terlalu lama, akhirnya diberikan kepada Sani Harto semuanya. Yang membuat Bapak merasa yakin bisa menghasilkan produk yang begitu bagus dan bersaing di mancanegara itu apa Pak? Tadi kan nekat, percaya diri, apa lagi Pak? Yang pasti ya kerja keras dan ini tim kita yang harus handal, tim Sani Harto harus handal untuk bisa berkembang. Kita tidak pernah berhenti inovatif. Karena kalau kita berinovatif, pasti sebentar aja Sani Harto akan dikejar oleh pabrik-pabrik lainnya, baik di Indonesia, di Eropa, maupun di Amerika. Karena kita bersaingnya terutama dengan pabrik-pabrik the best in the world. Sedangkan Bapak sendiri adalah kustomisasi dan kualitas yang sangat tinggi ya Pak ya. Trademarknya Sani Harto kan seperti itu ya. Bagaimana Bapak secara organisasi tadi itu menerapkan bahwa sampai di level bawah pun seperti itu Pak? Ya, itu ialah semua kerja keras daripada tim Sani Harto. Jadi mungkin
dari semua direksi, terutama kami, Santoso, Yani, Harsono, Winarto, dan juga Pak Haryanto sebagai kepala pabrik, kita sehari-hari jarang di office. Kita terjun ke lapangan untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dikerjakan oleh semua tim Sani Harto. Sehingga kita kalau terjadi kesalahan bisa cepat memperbaiki sehingga menghasilkan sesuatu yang indah, kuat, dan berkualitas sekali. Baik, terima kasih Pak Harsono. Kita akan kembali lagi di Indonesia Business Leadership bersama dengan Bapak Winarto Enggal Harjo dari PT Sani Harto. Beliau adalah Director of Plant NGA. As an interior designer, I'm always trying to find the right team member to bring to reality the designs that I have created. Sani Harto have a great team and a fantastic facility in Semarang. They have a wealth of knowledge as well, many years of experience bringing to forth projects in America and in Europe. And for us here in Indonesia, we are quite lucky to have somebody like them to help us make the furniture that we design. It's natural that we would go to Sani Harto and work with one of the foremost furniture manufacturers in the world. Sani Harto has been wonderful to work with. They have great quality. They're really great people to work with all the way around. Their service is exceptional. We have been working with Sani Harto for 14 years. I started on a small project in Newport, Rhode Island on the east coast of the United States. I can tell you, ever since, I've been their number one fan. Their attention to detail, their finish, their quality, just overall caliber of product that they deliver has been exceptional. I have worked very closely with Harsono and his wonderful family. Sani Harto first became known to us over 7 years ago, and it became very clear to us their integrity, their ability to accept challenge wholeheartedly. Sani Harto's ability to engineer and think deeply into problem resolution has become a huge benefit to us. Baik, kembali lagi di Indonesia Business Leadership. Bersama saya adalah Bapak Winarto Enggal Harjo. Beliau adalah salah satu founder PT Sani Harto dan bertugas untuk menjaga gawang operation ya Pak ya. Untuk memastikan bahwa semua produk-produk di Sani Harto yang keluar adalah top notch ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak, bagaimana upaya Bapak menjadikan customization sebagai keunggulan utama PT Sani Harto? Ya Bu, untuk customization atau kita mengerjakan custom untuk high-end furniture maupun untuk hotel bintang 5 atau 5 stars hotel plus, dibutuhkan suatu konsistensi, konsentrasi, dan ketelitian yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kita terima order dari buyer, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri, kita lihat dulu apakah ada yang tidak sesuai dengan sistem-sistem yang ada di Sani Harto. Kalau ada yang tidak sesuai dengan sistem-sistem yang ada di Sani Harto, kita bicarakan dulu apakah mungkin kaki meja yang kurang besar sehingga goyang dan sebagainya. Okay. Untuk itu kita adakan percobaan sampai itu selesai semuanya. Setelah itu semua, maka kita menginjak ke bill of quantity. Bill of quantity itu adalah material daripada furniture tersebut, apakah itu MDF, apakah itu spinner, apakah itu fitting dan sebagainya. Setelah itu semua selesai, maka kita menginjak kepada order. Kita berikan kepada engineering system yang ada di Sani Harto. Okay. Di situ juga dilihat sekali lagi apakah itu sudah sesuai atau belum.
Oke. Kalau itu tidak sesuai, maka kita bisa lagi. Oke, luar biasa Pak. Jadi konsisten untuk menjaga kualitas ya Pak. Bagaimana Iya, Bu. ini sebenarnya yang kita sangat banggakan adalah semua sumber daya Bapak ini kan lokal ya Pak ya. 100% anak bangsa. Nah bagaimana Bapak meningkatkan kemampuan craftsmanship Indonesia ini dibandingkan dengan rekan-rekan dari Eropa ternyata lebih unggul. Bagaimana Bapak bisa memupuk mereka Pak? Gini Bu, untuk craftsmanship yang ada di Indonesia itu sebetulnya tidak kalah dengan yang negara-negara maju, misalnya Italia, Spanyol, atau negara-negara lain yang telah lebih dahulu daripada kita. Tetapi craftsmanship Indonesia ini pendidikannya agak kurang tinggi, Bu. Jadi itu kesulitannya kita. Kita memberikan kiat atau mensiasati adalah kita training mereka berkali-kali dan kita memberikan petunjuk-petunjuk praktis. Kalau kita tanpa petunjuk praktis, maka itu tidaklah mungkin. Selain itu, kita harus kontrol dengan QC. Oke. Dengan QC, dengan quality control. Oke. Nah, berarti kan quality control ini adalah kompetensi utama di Sani Harto juga ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Oke. Konsistensinya ini dijaganya seperti apa, Pak? Saya dengar Bapak kalau tidak segan-segan meng-cancel satu produksi kalau memang ada cacat sedikit saja. Ya, kita harus konsistensi, Bu. Yaitu adalah mengenai kualitasnya. Kualitas itu apakah bentuk, apakah itu estetikanya, apakah itu kekuatannya. Itu kita sangat-sangat perhatikan sekali karena estetika bagus tetapi tidak kuat itu juga namanya omong kosong, Bu. Oke. Gitu. Ternyata membuat furniture itu sangat sulit ya, Pak ya. Kedepannya nih, Pak, nilai-nilai apa yang dimiliki Sani Harto yang ingin terus ditularkan, Pak? Kita ingin supaya Sani Harto ini bisa lebih maju lagi, yaitu kita tetap menjaga beberapa hal yang kita harus jaga, yaitu satu adalah kualitas, Bu. Kualitas itu tidak bisa kita harus sesuai dengan itunya. Kedua adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini yang sangat penting karena sering buyer itu menuntut kita supaya tepat waktu. Dan ketiga adalah solusi. Solusi sering furniture itu kita kirim ke buyer, tetapi di sana meskipun dia sudah merancang dan sebagainya, tetapi sering masih ada kekurangan-kekurangannya. Terpaksa kita memberikan solusi dan juga kita memberikan tambahan-tambahan komponen yang ada. Oh, jadi mengantisipasi masalah-masalah yang akan ada di lapangan ya, Pak ya? Iya, karena buyer itu raja, Bu. Oke. Pak, kalau sekarang ini kan kalau Bapak kan di Semarang ini ya, luar biasa sekali Bapak-Bapak ada di Semarang, tetapi produksi adalah untuk pasar global. Ini COVID ini kan sangat terasa juga Pak di Semarang. Apa yang dilakukan oleh Sani Harto biar tetap produksinya tetap jalan, tetapi para pekerja merasa nyaman dan tetap aman dari virus ini, Pak? Ya, untuk COVID ini, Bu, kita terus terang juga berusaha sekuat mungkin. Pertama adalah physical distancing. Physical distancing ini kita perhatikan sekali pada waktu keluar maupun pada waktu masuk. Kedua adalah kita periksa suhunya dengan termogan, yaitu pada waktu masuk dan juga pada waktu di dalam pabrik. Karena kadang-kadang mereka bisa ya membohongi kita. Sebelum masuk dia sudah minum paracetamol. Akhirnya kelihatannya sehat, tetapi setelah kita periksa di lapangan ternyata temperaturnya tinggi. Di samping itu masih ada lagi, Bu. Kita memberikan obat atau vitamin C terutama dosis tinggi, kira-kira sekitar 500.000 mg tiap hari untuk seluruh karyawan kita. Termasuk keluarganya ya, Pak ya? Keluarganya enggak, Bu. Terus terang saja kita untuk bekerja saja. Baik. Dan kita juga haruskan mereka memakai masker.
Baik, terima kasih Pak Winarto. Kita akan berdiskusi lagi dengan Ibu Merisha Enggal Harjo sebagai Director of Marketing and Sales, dan beliau akan berdiskusi tentang pasar ekspor dari PT Sani Harto. Satu hal yang menjadi nilai lebih pada produk Sani Harto adalah bahwa kita mengedepankan kualitas dan kekuatan produk. Pemilihan kualitas bahan yang ketat, pemotongan dimensi bahan yang presisi, penggunaan mesin dengan teknologi mutakhir, sistem komputerisasi komponen, dan schedule produksi yang tepat waktu menjadikan produk Sani Harto berkualitas jauh di atas produk-produk sejenis lainnya. Kami mengedepankan kualitas sampai ke hal yang sedetail-detailnya, sejak mulai pemilihan material yang kami gunakan. Kami mengedepankan kepuasan pelanggan hingga kami bisa mewujudkan segala ide maupun desain dari para desainer maupun buyer. Dan yang terpenting, ketika kami selalu membuat mebel kami dengan sepenuh hati sehingga menjadi hasil karya yang hebat dan istimewa. Saya bangga sebagai karyawan PT Sani Harto Enggal Harjo karena PT Sani Harto Enggal Harjo merupakan perusahaan anak negeri yang selalu berkomitmen untuk yang terbaik. Terbaik dalam desain, terbaik dalam jaminan kualitas, terbaik dalam waktu penyelesaian pekerjaan, dan pastinya terbaik dalam finishing. Selamat malam, kita kembali lagi di Indonesian Business Leadership. Bersama saya adalah Ibu Merisha Enggal Harjo. Beliau adalah Director of Marketing and Sales dari PT Sani Harto yang sudah sangat sukses masuk ke manca global, mancanegara. Bagaimana nih Bu, bisa diceritakan proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Sani Harto selain hotel? Kalau tidak salah adalah residential dan juga perkantoran. Halo Ibu Patricia, selamat malam. Ya Ibu, fokus dari target utama dari Sani Harto adalah high-end hotel, terutama untuk brand seperti Four Seasons, Ritz-Carlton, Fairmont, St. Regis, Ritz-Carlton, dan lain sebagainya. Selain itu untuk brand lokal, kami juga mengerjakan Trans Hotel dan Tentrem Hotel. Tetapi selain itu, kami juga mengerjakan perumahan dan juga offices dan juga untuk apartemen. Saya sebetulnya ingin cerita sedikit ini Bu tentang salah satu pengalaman perhotelan kita. Oke, silakan Bu. Jadi Sani Harto pernah mengerjakan sebuah hotel yang prestis, yaitu Hilton Mekah Convention Center, di mana hotel itu berlokasi dekat dengan Ka'bah. Jadi menjadi sebuah kebanggaan bagi tim kami di Sani Harto untuk bisa bekerja dan mengerjakan hotel itu. Kalau saya tambahkan mungkin untuk perumahan sendiri, Sani Harto sudah banyak mengerjakan rumah-rumah di Indonesia. Tetapi di Amerika, Sani Harto mengerjakan satu rumah yang sangat spesial, yaitu pemiliknya adalah one of the top 20 richest guy in America, which is from the Phoenician Group. Wow, that's remarkable. Iya Bu, pernah juga salah satu pemimpin dari Wynn Hotel juga mengerjakan rumahnya kepada kami. Oke, luar biasa. Selain itu, iya Bu, kalau apartemen sendiri, selain mengerjakan Tentrem Hotel saat ini, Sani Harto juga pernah mengerjakan apartemen-apartemen di dunia, seperti di Dubai, di Perth, dan juga di Taiwan. Nah. Dan kemudian Bu, kalau office nih Bu, saya tambahkan sedikit. Kalau office, tahun lalu Sani Harto menyelesaikan sebuah office, 3 floor of the board directors dari Menara Astra di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Di mana pada kesempatan ini, tidak hanya Sani Harto sebagai supplier furniture dan millwork handling, tetapi Sani Harto berlaku sebagai interior kontraktor juga, Bu. Oke, jadi bukan hanya mensuplai tapi juga menjadi kontraktornya juga ya Bu ya? Betul Bu. Nah, betul kalau kita melihat ini kan pasar ekspor Ibu sebetulnya lebih banyak dari pasar lokal ya Bu ya? Bagaimana nih kok bisa menembus pasar ekspor ini Bu? Awalnya seperti ini Bu, pada awalnya tahun 2000 Sani Harto menjual barang-barang tetapi tidak direct dengan brand Sani Harto. Jadi lebih sering sebagai OEM, sebagai supplier dari other brand. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2005 pada saat saya dan kakak saya Mevilia bergabung dengan perusahaan, kami fokus menjual hanya dengan brand Sani Harto, terutama di pasar lokal dan juga di Amerika karena kami merasa familiar
dan di sana adalah tempat di mana kami berdua kuliah. Oke, jadi sekarang brand yang dijual adalah brandnya Sani Harto ya Bu? Hanya untuk Mas Sani Harto, Bu. Jadi membawa nama Indonesia ke luar negeri. Nah, kalau langganannya itu siapa saja Bu? Kalau Sani Harto kan sangat customize ya Bu ya. Langganannya itu siapa saja Bu? Dengan komitmen yang tinggi, dengan untuk quality, service, dan juga schedule, Sani Harto mendapat kepercayaan dari klien-klien kami berupa repeat order. Contohnya Bu, 13 tahun yang lalu kami dipercaya mengerjakan Wynn Las Vegas. Kemudian dengan Wynn Macau, kemudian juga dengan Wynn Palace di kota Macau, dan tahun lalu kami menyelesaikan Wynn Boston Harbor. Dan tahun ini Bu, kami kembali dipercaya untuk mengerjakan renovasi dari Wynn Las Vegas. Wow, luar biasa Ibu. Nah, ini pasti Ibu selalu mengikuti exhibition dan juga memiliki prestasi yang segudang Bu. Yang paling dibanggakan yang mana Bu? Kalau exhibition, memang Sani Harto berusaha teratur selalu mengikuti exhibition. Kami pernah mengikuti exhibition di berbagai negara seperti di Poland, Germany, di Singapura, di New York, di Nashville, dan juga di London. Tetapi ada satu yang sangat-sangat berkesan untuk kami semua, yaitu Hospitality Design Show di Las Vegas, di mana Sani Harto telah mengikuti selama 20 tahun, sejak tahun 2000. Dan dari keikutsertaan kami, 3 tahun itu, pernah 3 tahun Bu, kita dapat Best Booth Award. Jadi ini sangat-sangat spesial buat kami Bu. Tahun 2013, 2015, 2016. Dan itu Bu, exhibition itu diikuti sekitar 1.000 peserta yang berskala internasional, dan sepengetahuan kami Sani Harto, kami adalah satu-satunya exhibitor yang berasal dari Indonesia. Dan menang gitu ya Bu ya? Ya, 3 kali Bu. 3 kali. Dari 20 kali ya Bu. Luar kita biasa. memang berusaha yang terbaik yang kami bisa. Kami bekerja sama dengan desainer-desainer internasional dan juga lokal untuk berusaha menghasilkan produk dan booth yang terbaik di ajang itu. Selain itu Bu, saya mention sedikit, Sani Harto pernah mendapat penghargaan MURI, yaitu untuk meja utuh yang terbesar di Indonesia. Meja itu panjangnya 9 meter kali 2,3 meter dan beratnya Bu 3,5 ton. Wah, luar biasa sekali. Bu, kalau boleh tahu Bu, rencana masa depannya untuk Sani Harto ini seperti apa? Nih kita banyak menghadapi uncertainty. Rencana masa depannya gimana nih Bu? Ya, kalau saat ini si Sani Harto masih banyak menyelesaikan proyek-proyek kami yang ada seperti perhotelan dan perumahan. Dan tentunya penawaran juga masih bergulir. Kami sangat bersyukur mengenai itu. Jadi penawaran untuk akhir tahun 2020 dan juga untuk tahun 2021. In fact Bu, hanya kemarin kami mendapatkan sebuah mock-up dari Venetian untuk model room Bu. Walaupun model room, kami sangat-sangat bersyukur karena ini adalah satu-satunya order yang di masa pandemi ini masih ada ya Bu ya? Ya, masih ada Bu, dan future-nya besar Bu. Makanya kita sangat berharap semoga pandemi ini selesai dengan cepat sehingga renovasi itu bisa berjalan, pembangunan juga berjalan, dan mereka kemudian mempercayakan produk-produknya ke kami. Bu, kalau sekarang kan banyak yang jualan untuk online juga ya Bu ya? Nah, betul, bagaimana itu? Apakah akan masuk ke sana juga Bu di Sani Harto Bu? Rencananya seperti itu Bu. Jadi kalau untuk lokal, Sani Harto memang mengerjakan perhotelan, perumahan, juga untuk office seperti itu. Tetapi kami rencananya ingin memperkuat brand Sani Harto sehingga kami juga kuat untuk retail dan juga online-nya. Usaha yang kami lakukan Bu, kami berusaha bekerja sama dengan desainer-desainer beberapa dari mancanegara. Dan tentunya kami tidak lupa menggandeng desainer-desainer Indonesia untuk berkiprah juga. Kami kami bekerja sama dengan desainer Saverio, Alvinte, Francine Denis, Femi, dan berbagai desainer lainnya. Tentunya harapan kami penjualan online menjadi meningkat. Saat ini kami masih menjual dengan personal approach, tapi pada bulan Juni akhir, barang Sani Harto dapat diakses online melalui e-registry, dan pada akhir bulan Juli dapat diakses melalui platform online Kisah Ruang. Luar biasa sekali Bu Mary. Iya, Bu. Terima kasih, kita akan lanjut lagi nanti di segmen berikutnya sambil mendengarkan juga piano yang dibuat oleh Sani Harto. Oke Bu, terima kasih waktunya.
kasih sekali Mas Yongki, luar biasa permainannya. Ini adalah dimainkan oleh Mas Yongki Vincent dengan piano Schumann Renada milik PT Sani Harto, dibuat 100% oleh bangsa Indonesia. Begitu ya Bu Mary? Betul, betul Ibu Patricia. Luar biasa sekali ini pianonya. Luar biasa sekali kerjasama dengan Schumann dan Renada. Ibu kok bisa-bisanya dari furniture buat meja jadi buat piano yang luar biasa ini, Bu? Iya Bu, sebetulnya memang sepertinya belum ada manufacture furniture yang lain yang di dunia yang memanufacture piano. Dan piano ini bukanlah sebuah piano biasa, tetapi konsep grand piano dengan panjang 2,75 meter. Sani Harto selalu tertantang Bu untuk membuat sesuatu yang tidak lazim. Tidak lazim dari segi ukuran, dari waktu, dari konstruksi atau bahan pembuatannya. Oleh karena itu pada saat kami melihat konsep yang sangat unik dan complicated dan sangat istimewa dari desainer dan arsitek Raul Renanda, kami merasa tertantang. Ini sebuah langkah besar Bu untuk menghasilkan sesuatu yang indah dengan Makassar Ebony Sunir yang atraktif. Tetapi tentunya Bu, dengan kualitas desain yang indah, kami harus memastikan bahwa kualitas suara juga prima. Oleh karena itu, untuk piano ini, kami bekerja sama dengan musisi Aksan Schumann untuk menyerahkan kepada beliau pemilihan dari komponen-komponen piano untuk menghasilkan suara yang terbaik. Oke. Piano tersebut Bu sudah pernah launching, jadi hopefully kualitas suaranya sudah teruji. Pada saat itu dimainkan di Taman Ismail Marzuki pada bulan November lalu. Di sana piano Sani Harto mengiringi orkestra City Philharmonic. Kemudian pada bulan Desember piano juga dimainkan di Yoyoma The Bach Project, The Private Party di Intercontinental Hotel Bu, seperti itu. Jadi besar sekali harapan kami bahwa piano ini dapat menemukan rumah-rumah mewah di Indonesia dan juga di lobi-lobi hotel di internasional. Luar biasa sekali, Ibu. Luar biasa sekali, ini kebanggaan untuk bangsa Indonesia juga. Ibu, terima kasih waktunya. Kita akan masuk ke Pak Harsono Enggal Harjo. Last statement Pak, apa yang akan dilakukan oleh PT Sani Harto sudah membuat piano yang luar biasa ini? Apa yang ingin Bapak lakukan untuk PT Sani Harto ke depannya? Ya, piano ini dibuat dengan susah payah dan dengan perencanaan yang lama sekali, kerjasama dengan Raul Renanda dan Aksan Schumann dan Sani Harto tentunya. Kami harapannya piano ini bisa bersaing di dunia dan merupakan kami berusaha untuk membuat piano ini menjadi salah satu yang the best in the world juga. Maka untuk itu piano ini kami harapkan dapat diresmikan atau dilaunching oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menjadi kebanggaan daripada PT Sani Harto Enggal Harjo dan juga menjadi kebanggaan daripada Indonesia kalau memungkinkan Bapak. Kami perlu diketahui produk-produk Sani Harto semuanya, baik itu furniture dan lain-lainnya ataupun piano, semuanya dikerjakan 100% oleh anak-anak Indonesia. Wow, dikerjakan oleh anak bangsa Indonesia 100%. Jadi ini merupakan kebanggaan dan moga-moga bisa menjadi kebanggaan Indonesia juga. Demikian, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, terima kasih kepada Kompas TV, terima kasih kepada Ibu Patricia, dan terima kasih kepada para pemirsa dan juga semua rakyat Indonesia yang telah mendukung Sani Harto. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Harsono dan Sani Harto yang sudah membuat Indonesia menjadi kebanggaan di luar negeri juga. Mari kita akan masuk ke Zen Moment bersama dengan Profesor Dr. Abe Susanto, Chairman of the Jakarta Consulting Group dan Guru Besar UPN Veteran Jakarta. Saudaraku, di dalam menjalani kehidupan ini, kita mempunyai tugas dan kewajiban. Nabi Konfusius berujar, jalan kewajiban kita terdapat pada hal-hal yang dekat,
tetapi banyak orang mencarinya di tempat yang jauh. Tugas kewajiban kita sebenarnya mudah, tetapi banyak orang mencarinya dalam hal-hal yang sulit. Ketika kita dihadapkan pada suatu kesempatan untuk berkarya, hendaklah kita menanggapinya dengan sepenuh hati. Ya, memang akan ada rintangan. Namun ingatlah, di mana ada kehendak, di situ akan ada jalan. Anggaplah ini sebagai suatu tugas dan kewajiban pada diri sendiri, keluarga, dan Ibu Pertiwi di dalam konteks manajemen bela negara. Sadarkah Anda bahwa sejatinya hidup kita merupakan suatu goresan di dalam kitab sejarah umat manusia? Karenanya, pastikan goresan Anda bermakna. Jangan kehilangan masa sekarang, karena jika Anda terlambat, Anda akan terlambat janji dengan kehidupan, dan itu adalah hal yang sangat serius. Kita harus siap untuk segera berkarya usai masa pandemi ini, karena dunia akan menjadi lebih rata dalam kegiatan bisnis, terutama sentra-sentra produksi. Pastikan kita siap menampung limpahan dan berkahnya. Begawan Wiyasa, pujangga Bhagawat kita, pada akhir tulisannya menutup dengan kata-kata, di mana ada Arjuna dan Batara Krishna, di sanalah ada kemenangan. Arjuna adalah kita, mewakili daya juang, semangat untuk menjawab tantangan dan tidak mau didikte oleh keadaan. Sedangkan Batara Krishna adalah sosok bijak yang menggambarkan pola pandang strategik serta keteguhan hati. Keluarga pemilik PT Sani Harto telah menunjukkan bahwa segala hal yang dicapai berasal dari tekad yang kuat, dibumbui dengan sedikit nekat, didukung dengan strategi yang jitu, kepemimpinan, dan budaya kerja unggulan. PT Sani Harto bukan hanya dapat menembus, tetapi mempunyai tempat yang terhormat di pasar premium internasional. Kita boleh ikut berbangga karena PT Sani Harto saat ini telah menjadi perusahaan pilihan dunia untuk furnitur berkelas. Saudaraku, tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum bahagia bersamamu. Salam damai dari saya, AB Susanto.